Anda tentu pernah mendengar pertanyaan yang menjadi judul presentasi ini. Tentu saja jika Anda mengikuti diskusi, debat seputar kontroversi pengkhianatan Yudas. Yang menarik sesungguhnya bukanlah pertanyaan itu sendiri, kapan Yudas mencuri uang kas, tetapi penalaran selanjutnya yang didasarkan pada pertanyaan ini. Sebelum kita menelisik pertanyaan kapan Yudas mencuri uang kas, perlu kiranya kita memberi catatan terhadap keyakinan segelintir orang bahwa pengkhianatan Yudas merupakan kehendak Bapa sendiri. Pendapat ini didasari pada pemikiran bahwa jika bukan atas kehendak Bapa, dibuat para nabi tentang korban penebusan dosa tentu bisa meleset. Skenario penebusan dosa melalui penyaliban bisa gagal total. Oleh karena itu, harus ada campur tangan Bapa untuk memastikan bahwa skenario penebusan melalui penyaliban Yesus berjalan dengan sukses. Jika jalan pikiran ini benar, maka kita perlu mengaturkan terima kasih kepada iblis, karena jika bukan oleh keterlibatannya, skenario agung penebusan dosa manusia tidak terlaksana. Hanya oleh keterlibatan iblislah karya penebusan lewat penyaliban Yesus sukses terlaksana. Para pendukung pendapat ini tampaknya sadar bahwa cara berpikir serupa pasti akan digunakan untuk balik menyangga pendapatnya. Untuk mencegah sanggahan ini, mereka buru-buru meletakkannya sebagai peristiwa istimewa dan satu-satunya dalam sejarah umat manusia yang melibatkan campur tangan Bapa yang membutuhkan kehendak Tuhan sendiri. Satu-satunya peristiwa yang tidak akan pernah terulang lagi, tidak pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya. Dengan melabel kejadian istimewa dan satu-satunya, maka berbagai kejahatan lain yang terjadi di muka bumi sungguh bukan atas kehendak Bapa, dan oleh karena itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban Bapa sebagaimana atas Yudas. Namun saudara, jalan pikiran ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa Tuhan turut menggunakan prinsip tujuan menghalalkan cara. Yang menyoal kemahatauan dan kemahakuasaan Tuhan, mengapa Yudas tetap dipanggil menjadi salah seorang murid, sementara Yesus tahu bahwa ia akan berkhianat? Mengapa tidak dengan kemahakuasaannya, apa yang telah ditentukan sejak awal mula itu ditiadakan? Karena bukankah dengan membiarkan pengkhianatan itu terjadi, Yesus bahkan Bapa sendiri sebetulnya telah mengorbankan Yudas demi terpenuhinya sebuah skenario yang telah dibuatkan? Memang Tuhan tahu, bahkan sebelum segala sesuatu dijadikan, bahwa oleh kehendak bebas yang akan dianugerahkannya, akan ada malaikat yang membangkang dan mengangkat tumitnya terhadap ia. Ia akan disebut iblis, dan iblis ini akan memperdayai manusia untuk berbakti dan sujud menyembahnya layaknya kepada Tuhan. Dan manusia yang akan dianugerahi dengan kehendak bebas pula akan terperdaya dan jatuh ke dalam kuasa perhambaan dosa. Oleh karena itu, Tuhan tidak boleh mengurung diri dalam kemisteriusannya dan membiarkan manusia berjuang sendiri untuk menemukan jalan yang membawa mereka pulang kepadanya. Ia harus menyatakan diri dan senantiasa menyertai mereka agar mereka bisa mengenali Tuhan yang benar, agar mereka dapat membedakan Tuhan Allah yang benar dari Allah buatan.
Ia pun harus masuk ke dalam dunia manusia, terlahir sebagai manusia untuk menunjukkan cintanya, untuk mematahkan belenggu dosa, untuk meyakinkan manusia bahwa kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu sungguh ada. Dan bagi orang-orang percaya, mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk menerima karunia kehidupan kekal itu. Tuhan tahu, bahkan sejak segala sesuatu belum dijadikan, bahwa ketika Ia turun ke bumi dengan terlahir sebagai manusia, iblis akan memperdayai manusia, termasuk orang-orang terdekatnya, agar berkhianat terhadap Dia, agar menyangkal Dia, sehingga dengan demikian manusia lain tidak mempercayainya sebagai firman Allah yang menjelma, dan karya keselamatan pun gagal. Dan sesungguhnya iblis tidak paham akan membuat para nabi tentang bagaimana Mesias akan wafat. Jika iblis paham akan nubuat-nubuat tentang itu, niscaya ia tidak akan memperdayai Yudas. Catatan lain yang patut diingat, bahwa Injil ditulis dalam kesadaran baru akan Yesus, dalam relasi yang baru terhadap Yesus. Kesadaran bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, baru tumbuh setelah kebangkitannya. Demikian juga dengan relasi iman antara manusia dengan Tuhannya, tumbuh setelah kebangkitan Yesus. Sebelum kebangkitan, sebagaimana harapan sebagian besar bangsa Yahudi saat itu, dan sesuai dengan pengakuan Petrus, Yesus mungkin diharapkan oleh para rasul tampil sebagai Mesias yang membebaskan bangsanya dari cengkraman Romawi dan menduduki tahta Daud leluhurnya. Injil ditulis dalam kesadaran baru itu untuk mewartakan kabar gembira akan Yesus, bahwa Dia yang disalibkan namun bangkit pada hari ketiga adalah firman Allah yang menjelma untuk meneguhkan janji Allah kepada umatnya, agar orang-orang yang percaya dibangkitkan pada akhir zaman untuk menerima kehidupan kekal. Kegembiraan akan Yesus yang bangkit mengalahkan kepedihan yang berawal dari pengkhianatan Yudas hingga penyaliban Yesus. Kembali ke pertanyaan, kapan Yudas Iskariot mencuri uang kas? Apakah sebelum menjadi salah satu dari 12 murid Yesus? Ataukah ketika ia telah menjadi murid Yesus yang diserai tugas untuk memegang uang kas? Bagi yang sudah membaca Injil Yohanes hingga selesai, dengan pasti meyakini bahwa perbuatan tercela Yudas itu terjadi ketika ia terbilang sebagai salah satu dari 12 rasul Yesus. Dan tentunya tidak seorang pun yang pernah menyangka bahwa akan muncul seseorang yang mempertanyakan kapan persisnya perbuatan mencuri itu dilakukan Yudas, dan meminta untuk menunjukkan ayat kitab suci yang menyatakan waktu persisnya perbuatan tercela itu dilakukan Yudas. Tidak cuma sampai di situ, ada hal menggelitik untuk disimak, yaitu jika perbuatan tercela Yudas itu terjadi ketika telah menjadi salah satu dari rasul-rasul Yesus. Pertama, mengapa kejadian itu tidak diproses menurut hukum yang berlaku saat itu, dan mengapa Yesus tidak sekalipun menegur Yudas? Dua, mengapa setelah berpuluh tahun Yudas mati bunuh diri, perbuatan tercela itu baru diungkapkan? Artinya, selama itu kejahatan Yudas disembunyikan, dan perbuatan menyembunyikan tindakan kejahatan adalah juga sebuah kejahatan. Poin ketiga yang menjadi kesimpulan dan juga argumennya, yaitu karena para rasul, apalagi Yesus, tidak mungkin melakukan kejahatan, maka Yudas melakukan perbuatan tercela itu
pasti sebelum dipanggil menjadi rasul. Kita mulai dengan poin terakhir, argumen bahwa pastilah Yudas mencuri saat ia belum bergabung dengan Yesus, dengan rasul serta murid lainnya. Jika Yudas melakukan perbuatan tercela itu sebelum ia dipanggil mengikuti Yesus, apakah Yudas pernah bergabung dalam satu kelompok tertentu dan uang kas yang dicuri adalah uang kas kelompok itu? Ataukah Yudas mencuri uang kas satu kelompok di mana dia tidak ikut bergabung di dalamnya? Lalu, dan yang penting, dari mana Yohanes mengetahui informasi tentang perbuatan Yudas itu? Apakah Yudas sendiri pernah bercerita kepada Yohanes? Apakah Yohanes pernah bergabung dalam kelompok yang sama dengan Yudas? Ataukah Yohanes mendapat informasi dari orang lain? Siapa orang itu? Dan patutkah Yohanes percaya dengan cerita orang itu? Kita bisa menambah daftar pertanyaan itu lebih banyak lagi. Namun yang penting tentu saja, adakah ayat pendukung dalam kitab suci yang setidaknya menyiratkan kalau Yudas pernah bergabung di kelompok lain, bersama maupun tidak bersama Yohanes? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja tidak dapat mematahkan argumen kalau Yudas melakukan pencurian sebelum menjadi murid Yesus. Karena yang harus dibuktikan adalah pendapat yang mengatakan Yudas mencuri uang kas ketika telah menjadi murid Yesus. Kalau perbuatan tercela Yudas itu terjadi ketika ia telah menjadi murid Yesus dan dipercayai untuk memegang uang kas, pertanyaannya, mengapa Yudas tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku? Dan mengapa Yesus tidak menegur atau mengingatkan Yudas sekalipun? Saudara, haruskah pertanyaan seperti ini diajukan sementara seorang perempuan yang tertangkap tengah berbuat zina saja dihadapkan kepada Yesus? Apakah Yesus menghukum perempuan itu? Adakah celaan, teguran yang diucapkan Yesus? Bukankah Yesus justru melindungi kehidupan perempuan itu? Lalu, bagaimana juga dengan orang-orang sakit yang disembuhkan Yesus? Apakah Yesus membeberkan dosa dan kesalahan mereka sebelum mengatakan, dosamu telah diampuni? Bagaimana juga dengan celaan bangsa Yahudi terhadap Yesus dan murid-muridnya yang duduk makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Apakah itu tidak berarti Yesus mengamini kecurangan kerja para pemungut cukai? Adakah teguran atau celaan Yesus kepada Sakius sehingga ia harus berjanji untuk jujur? Dalam peristiwa perempuan bersih tidak terkait dengan topik bahasan, Yesus tidak hanya menegaskan bahwa hanya Tuhan yang boleh mengambil kehidupan seorang manusia. Sikap Yesus itu juga menunjukkan bahwa ia adalah pemberi kehidupan itu sendiri. Sikap yang sama ditunjukkan oleh seorang ibu yang lebih memilih mempertahankan kehidupan anak yang dilahirkannya, meskipun ia harus kehilangan anaknya itu, meskipun ia harus menyerahkan anaknya itu kepada perempuan lain, dalam kisah kebijaksanaan Salomo. Poin terakhir, apakah Yohanes menutup-nutupi kejahatan Yudas karena berpuluh tahun setelah Yudas mati bunuh diri baru diungkapkan? Pertanyaan balik adalah, apakah Yohanes pernah membuat tulisan apapun ketika Yudas masih hidup? Apakah Yohanes pernah menulis kesaksian yang berkaitan dengan Yudas dan Pangkas sebelum menulis Injil? Kita harus mengatakan iya, Yohanes menutup-nutupi kejahatan Yudas. Jika Yohanes pernah menulis sesuatu semasa Yudas hidup, atau memberikan suatu kesaksian yang berkaitan dengan Yudas dan Pangkas
ketika Yudas masih hidup tentu saja. Kalau memang ada tulisan Yohanes yang memberikan kesaksian yang berbeda dari apa yang ditulisnya di dalam Injil, kita harus mengatakan Yohanes melakukan kejahatan dengan menutupi kejahatan Yudas. Apa yang ingin dikatakan Yohanes dengan menulis tentang Yudas? Menurut hemat saya, yang ingin dikatakan Yohanes adalah jika Anda berada di dalam kelas, tetapi hati dan pikiran Anda berada di tempat lain, jika Anda asik dengan diri Anda sendiri, apapun yang diajarkan di depan kelas tidak Anda pahami, bahkan Anda mudah untuk diajak meninggalkan kelas sebelum waktunya. Pada akhirnya, Tuhan jualah yang menentukan, dan manusia tidak boleh mendahului keputusan Tuhan. Tapi sebagai seorang pesiar harus diyakini bahwa Yudas meninggalkan rumah dan tidak tahu jalan pulang. Saya Allen Gilain.